Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya, tak terasa kita sudah di TO ke-8 TBK Kimia. Nah, untuk di bagian pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, biasakan ya selalu dengan mengawalinya dengan berdoa agar diberikan keberkahan. Boleh berdoa dulu, dipersilakan. Nah, baik, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, di sini ada tingkat kemanisan fruktosa jauh lebih tinggi dibandingkan sukrosa. Fruktosa itu lebih disukai untuk membuat sirup, dan sirup fruktosa dapat dibuat dari bahan baku tepung tapioka. Pada proses ini, hasil hidrolisis amilum itu diubah menjadi fruktosa menggunakan enzim apa? Nah, kita lihat. Kalian perhatikan, ada fruktosa, ada glukosa, ya. Nah, jadi ada sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa, gitu kan. Nah, ini di sini kalian harus ingat kalau kita berbicara ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada yang namanya monosakarida. Monosakarida itu ada GGF, glukosa, galaktosa, fruktosa. Ya. Nah, jadi kalian mesti ingat di sini ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Nah, itu untuk yang monosakaridanya. Lalu nanti ada disakarida. Disakarida itu adalah gabungan dua monosakarida. Ya, ada malas. Nah, malas ini adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosanya dari gabungan glukosa dengan glukosa. Lalu laktosanya glukosa dengan galaktosa. Dan sukrosa itu adalah gabungan glukosa dan fruktosa. Gitu ya. Nah, di sini si sukrosa itu disebutnya sebagai gula tebu. Ya, nama lain dari sukrosa itu adalah gula tebu. Sedangkan fruktosa itu bisa juga disebut sebagai gula buah. Nama lainnya ya. Ini gula buah itu fruktosa. Nah, si fruktosa karena sukrosa itu gabungan glukosa dan fruktosa. Ya. Nah, maka di sini kita berbicara glukosa dan fruktosa itu kan monosakarida, satu kelompok. Berarti glukosa dan fruktosa itu berisomer. Kenapa dia berisomer? Karena rumus molekulnya itu sama. Ya, rumus molekulnya sama. Nah, sama-sama di sini sebesar C6H12O6. Itu untuk rumus empirisnya. Di sini kenapa harus kita menggunakan enzim untuk menghidrolisisnya? Nah, karena di sini yang mesti kalian ingat ya, enzim itu adalah biokatalisator alami. Nah, biokatalisator alami. Dia dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Nah, jadi enzim apa yang dipakai untuk memecah zat yang berisomer tersebut? Maka jawabannya adalah isomerase. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 36. Jadi jawabannya itu ada di B. Untuk soal nomor 37 sampai 39, nah, pertama-tama langkah yang harus kalian lakukan adalah menyetarakan.
Oke. Jadi di sini setarakan reaksi redoksnya itu pakai konsep atau cara PBO, perubahan bilangan oksidasi. Di sini saya tuliskan HOCl ditambahkan NaI akan menjadi NaIO3 plus HCl. Biloxnya berubah di sini dari Cl ke Cl, dari I ke I. Nah, ini I-nya biloxnya -1, di sini +5, sehingga oksidasi 6 elektron. Lalu si Cl-nya ini +1, ini -1, jadi dia reduksi 2 elektron. Oke. Nah, ini belum sama. Jadi kalau belum sama kita harus kali silang dulu. Ini kali 1, ini kali 3 supaya sama-sama jadi 6. Nah, pengalinya ya kalikan dengan koefisiensi reaksinya. Kalau ini 1 kali 3 berarti jadi 3 HOCl. 1 kali 1 berarti tetap NaI. Jadi NaIO3 menjadi NaIO3 juga kali 1 ditambahkan HCl-nya kali 3. Nah, ini reaksinya. Nah, lalu data yang kalian punya, si NaI-nya itu sebanyak 20 mili, berarti molnya itu molar kali volume. 20 mili, maaf, 0,1 molar, gitu ya. Saya tuliskan 0,1 molar kali volumenya 20 ml, maka dapat 2 milimol. Nah, ini yang pertama. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Cari mol si HOCl-nya di sini. Langkah kedua. Berarti mol si HOCl-nya itu cukup perbandingan koefisien, berarti 3/1 kali 6. Maka dapat kali 2 ya, hasilnya 6 maksudnya gitu. Nah, ini kali 2 dapat 6 milimol, guys. Oke, ya. Nah, lalu milimol ini diapakan gitu ya. Nah, ini kan untuk mencari konsentrasi yang kedua. Jadi di sini nanti konsentrasi HOCl-nya mol dibagi volume total. Nah, berarti molnya 6 milimol. Volumenya di situ ada sebesar 10 mililiter. Berarti 6 kali 10 min 1 molar. Nah, kalau sudah ada molarnya, ini teh molar kedua yang kalian hitung tuh. Jadi langkah keempat tuliskan, karena di situ ada pengenceran konsepnya, berarti tuliskan molar 1 kali volume 1 sama dengan molar 2 kali volume 2. Molar 1 dicari, volume 1-nya 10 mili, molar 2-nya 6 kali 10 min 1, volume keduanya 50 mili. Berarti ini dicoret. Berarti M1-nya 30/10. Berarti dapat 3 molar. Oke, jadi jawabannya ada di A. Itu untuk yang nomor 37-nya. Untuk nomor selanjutnya, kan ini hanya sekedar mencari mol elektron. Tadi kamu ketika menuliskan penyetaraan, gitu ya, si HOCl ditambah NaI menjadi NaIO3 plus HCl. Nah, kalian tadi ini ke sini, biloxnya dari -1 ke +5. Berarti redoksidasi 6 elektron.
Lalu si Cl di sini dari +1 ke -1. Berarti reduksi 2 elektron. Nah, ini kali 6, ini kali 1. Jadi, maaf, ini kali 3 tadi ya. Nah, supaya jadi 6, maksudnya gitu. Ini kali 3. Nah, berarti si mol elektron yang terlibat di sini itu ada 6 pada reduksi dan 6 pada oksidasi gitu. Jadi ini 3HOCl ditambah NaI menjadi NaIO3 plus HCl. Nah, jadi kalian cukup memasukkan bahwa mol elektron itu sama dengan koefisien elektron per koefisien si data yang diketahuinya, berarti di situ NaI dikali mol. Nah, dikali mol si NaI-nya. Oke, berarti koefisiennya untuk si elektronnya itu ya ini 6 ya, karena 6 itu totalnya reduksi dan oksidasinya 6. Jadi 6 NaI-nya 1, oke, dikali molnya sebesar 2 milimol. Maka dapat 12 milimol. Jadi kuncinya ada di B. Kalau saya tulis di sini, jadi jawabannya ini masih milimol ya. Berarti satuannya kita rubah menjadi mol. Tinggal kita bagi 1000. Jadi 0,012 mol. Oke, untuk soal selanjutnya kita tinggal tulis ulang saja persamaan reaksinya ya. Jadi di sini tadi kamu tinggal tulis ulang 3HOCl ditambahkan NaI menjadi NaIO3 plus 3HCl. MRS. Jadi mula-mula reaksi sisa. Nah, kalian masukin mula-mulanya si NaI itu tadi di awal punya 2 milimol. Sedangkan HOCl 6 milimol. Maka ini kalau kita lihat berdasarkan koefisien 6 dibagi 3 itu 2 milimol, 2 bagi 1 juga 2. Berarti ini dua-duanya habis. Karena ini koefisiennya 1 tinggal 2 kali 1 2 dan ini 3 2 kali 3 6. Nah, maka yang berhubungan atau zat yang bersifat asam itu adalah si HCl-nya. Maka ini 6 milimol, saya rubah dulu jadi molarnya. Molar si HCl sama dengan mol dibagi volume total. Berarti 6 milimol dibagi volume totalnya sebesar 30 ml. Dari mana 30 ml teh? Dari si NaOH, NaI-nya 20 ml, si HOCl-nya 10 ml. Ya, maka dapat atau dibagi 30 ml. Jadi ini dapat 1/20 atau 1/50, berarti di sini 1/5 ya. 1/5 berarti dapat 2 kali 10 min 1 molar. Nah, itu molar dari HCl-nya. Nah, kalau sudah ada molar dari HCl-nya, berarti kita tinggal cari H+-nya. Nah, H+ untuk HCl yang asam kuat itu berarti tinggal A kali M. A-nya 1, M-nya 2 kali 10 min 1, berarti pH-nya 1 min log 2. Oke, itu untuk HCl. Jadi jawabannya ada di BB. Oke. Untuk nomor 40, ini tentang kesadahan. Jadi air yang mengandung sada. Nah, kesadahan itu sebenarnya kalau secara konsep itu ada 2. Jadi ada kesadahan yang bersifat sementara dan ada kesadahan tetap. Nah, kalau kesadahannya sementara, nah ini bisa dilakukan beberapa cara untuk menghilangkan kesadahan.
Ini cara-cara untuk menghilangkan kesadahan. Oke, nah di sini ada yang pertama bisa dengan pemanasan atau dididihkan. Dipanaskan atau dididihkan. Oke. Jadi kesadahan sementara itu biasanya yang mengandung ion Ca atau ion Mg dengan ion karbonat. Jadi contoh kalau saya Ca-nya dengan karbonat, berarti CaHCO3 2 kali. Ini bersifat larutan, lalu kamu panaskan. Nah, setelah dipanaskan, dia akan menghasilkan CaCO3 solid plus CO2 gas plus H2O liquid. Nah, jadi kalau CaCO3-nya mengendap, nanti sifat kesadarannya itu akan hilang. Lalu yang kedua, kita bisa juga menghilangkannya dengan menambahkan larutan alkalin atau basa. Jadi sini dengan menambahkan misalnya larutan CaOH 2 kali. Nah, berarti di sini reaksinya CaHCO3 2 kali aquos ditambahkan CaOH 2 kali aquos. Oke. Nanti akan menghasilkan 2 CaCO3 solid plus 2 H2O liquid. Nah, itu kalau ditambahkan basa. Nah, kemudian karena di soal yang ini mah untuk kesadahan sementara, berarti kalau dipanaskan bisa terbentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Jadi sifat kesadahannya itu langsung hilang. Itu kalau sadarnya sementara. Nah, ada juga kesadahan ini sebagai pengetahuan saja gitu ya. Nah, kalau kesadahannya tetap, gitu ya, dia dapat dihilangkan dengan beberapa cara juga. Jadi di sini cara-cara untuk menghilangkan yaitu dengan pengendapan kondensasi, jadi bisa pengendapan reaksinya, bisa reaksi kondensasi. Nah, lalu bisa juga dengan cara penukaran ion. Nah, di sini saya mencontohkan yang pengendapan. Ya. Nah, yang pengendapan itu, kalau saya punya ion sadah tetap itu Ca-nya bergabung sama Cl2 misalnya, ini aquos ditambahkan Na2CO3 aquos, nah hasilnya jadi CaCO3 aquos CaCO3 aquos gitu ya, ditambah solid CaCO3 solid itu ditambahkan 2 NaCl aquos. Jadi nanti ketika saya menambahkan Na2CO3 baru si Ca itu bisa diendapkan, maka bisa dihilangkan sifat kesadarannya. Gitu ya, itu untuk materi kesadaran.